Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Al-Fatihah. Al-Fatihah. Hadiah Fatihah khusus untuk Cairi ya. Saya minta selama 7 hari sampean semuanya minimal sholat hadiah Fatihah Cairi ngawal 7 harinya ya, ngawal supaya diringankan 7 harinya. Sonillah jadi susah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Kita lanjutkan hadis kang nomor 121, hadis kang dimulai huruf Kha. Bismillahirrahmanirrahim. Kanjeng Nabi dawuh, khamsun shalawatin katabahunallahu ala ibadi faman jaa bihin walam yudhi' minhun syai'an istighfafan bihaqqihinna kana lahu indallahi ahdun an yudkhilahul jannah wa man lam ya'ti bihinna falaysa lahu indallahi ahdun in syaa'a adzabahu wa in syaa'a adkhalahul jannah. Rawahu Ibnu Majah an Ubadah bin Somit. Gusti Kanjeng Nabi dawuh artosipun Gusti Allah wis merdoake marang kabeh kaulane sedina sewengi 5 salat. Di Gusti Allah sudah mewajibkan, memfardukan kepada kita semuanya sebagai kaulane dados hambane iku sedina sewengi 24 jam dengan penetapan salat 5 waktu. Mongko sapa wong kang nekani kelawan 5 salatan lan wong mau ora ngilangaken apa-apa krana sejo ngremehaken kelawan hakke 5 salatan mau, mongko Gusti Allah kagungan janji arep nglebokaken swarga ing wong mau. Yang pertama itu ya, nanti saya lanjutkan. Jadi ini adalah salah satu hal terpenting yang patut kita garis bawahi adalah Gusti Allah memberikan hukum wajib fardu pada kita bahwa sholat 5 waktu. Dan dalam hal ini Gusti Allah wis njanjeni marang kabeh hambane sing gelem nglakoni salat 5 waktu, njaga salat 5 waktu, dan apabila dia itu meninggalkan pokok tidak sengaja karena meremehkan, enggak ngeremehin enggak apa-apa, masih ketinggalan keturun dan lain sebagainya, itu kan termaafkan ya, termaafkan. Atau ada uzur yang memang
sifatnya memang kamu terdesak dan tidak bisa menjalankannya, betul-betul nggak bisa menjalankannya, tidak apa-apa. Tapi kalau kamu ada waktu kelonggaran dengan meremehkan halah mung sholat, tidak usah dikerjakan, tidak apa-apa. Meninggalkan karena remehnya sholat 5 waktu, ini beda. Nah, betul-betul tidak terjadi hal itu, maka Gusti Allah janjine bakal maringi swarga. Nah, ini penting ya. Makanya sekali saya sampaikan, sholat ini ibadah yang luar biasa, Ustaz. Pokoknya sama usahakan 5 waktu itu dijaga. Wis dijamin di Gusti Allah, dan jogo tenanan sholat 5 waktu dijamin lebu surga. Lan sopone wong kang ora nekani kelawan 5 sholatan mau, mongko Gusti Allah ora kagungan janji apa-apa. Jadi lamun Gusti Allah kagungan kersa arep nyiksa ing wong mau. Mongko wong mau tentu disiksa. Ya. Jadi Gusti Allah itu lek ana wong ninggalno salat 5 waktu, Gusti Allah ini menghendaki, tidak memberikan janji apa-apa, tapi Gusti Allah lek kersa, perlu dipahami Bapak. Lek kersa menghendaki ya disiksa. Tapi jelas karena sholat itu perintah, barang siapa melanggar perintah ya ada tidak jelas siksa kang bedi. Lan lamun Gusti Allah kagungan kersa arep nglebokaken swarga ing wong mau, mongko wong mau ya tentu dilebokake swarga. Iki catatan ya. Memang sekali sampaikan, swarga itu sebenarnya hak prerogatif Gusti Allah. Jadi masih ana wong misale wong beling sembayang, tapi Gusti Allah kersa mlebokne swarga ya sakersane Gusti Allah. Tapi Gusti Allah perlu diajar. Gusti Allah itu kang tidak pernah nyulayani janji. Yang janji yang pasti, kalau orang betul-betul gelem jogo 5 waktu, sholat 5 waktu mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, berputar sampai 24 jam terus-menerus, dijaga terus sampai matinya, ya, ilal maut, sampai dia mati, ila tamutu, maka dia betul-betul dijanjini Gusti Allah dalam ngreksa tenan ya. Gak ngremehno blas. Jadi dia betul-betul bakal diganjar swarga. Ini karena janji Gusti Allah, ya. Tapi karena janji ini termasuk apa? Hak prerogatif Gusti Allah. Tapi oleh sampean enggak nglakoni salat 5 waktu, ninggalno salat, ngremehno salat 5 waktu, Gusti Allah ora janji apa-apa, tapi Gusti Allah kersa arep kate nyiksa. Paham ya? Kersa arep kate siksa. Tapi lek nyene Gusti Allah masuk wong mbok wuling sembayang, kok Gusti Allah kersa mlebu swarga. Ya, mlebu swarga Gusti Allah sing kersa. Paham? Nah, tadi dhewe iki sing ya apa carane? Tetep ya wajib cari yang pasti aja, ya ora. Sing cara gampang Gusti Allah sing pasti janji. Sing mesti tapi lek gak sembarang waktu sing akeh kemungkinan besar disiksa. Tapi sampai wallahu a'lam. Maka dari situ ya lek kita yang berpikir yang akal yang cerdas. Mesti milih sing pasti ya. Mesti milih sing pasti. Yang sing pasti iku janjine Gusti Allah mesti pasti. Ya perkara sing itu bukan berarti tidak pasti milik Allah gitu ya. Kita hak prerogatifnya Allah. Kita nggak bisa maksa, nggak bisa kita apapun ya wis kuasane Gusti Allah. Siapapun nek Gusti Allah kersa mlebu swarga dilebon swarga. Siapapun kersa Gusti Allah nggak dilebon neraka, ya dilebon neraka. Mungkin ini hak prerogatif Gusti Allah. Makanya kemarin saya sempat apa ya? Waktu ngaji bab-baban sholat juga di kitab Bulughul Maram sudah ada sebuah hadis yang intinya seperti ini, bahwa salah satu fadilahnya sholat adalah bisa mendinginkan api neraka. Hadis ya, hadis muttafaqun alaih.
bahwa salah satu fadilah dari sholat, kurang lebih bahasanya seperti itu, intinya seperti itu, bahwa salah satu fadilah dari sholat adalah mendinginkan api neraka. Dalam hal ini para ulama banyak mengatakan gini, saya sholat itu nggak khawatir, maksudnya nggak khawatir gini, bah dilebokne surga, baru penting aku sholat. Nyatanya pun aku sholat kanggo Gusti Allah, aku Gusti Allah dikersakne mlebu neraka, tetap akan menjadi dingin, paham? Karena mergo sholat. Makanya para ulama-ulama ahli tasawuf ya tenang aja, saya sholat itu karena Allah aja. Perkara saya di neraka tidak masalah, Gusti Allah kersa. Karena beliau tahu saya dengan tetap menjaga sholat ibadah saya pada Allah ini hak. Sholat kanggo Gusti Allah tenan iki yakin dengan sholatnya itu, maka walaupun saya di neraka wong nyatane di dalam sebuah hadis Kanjeng Nabi ya dawuh sholat itu iso nggarai ademe banyu, ademe api neraka. Dadi ora masalah. Sering saya sampaikan kaya Mbah Nabi Ibrahim ketika dibakar kan tidak merasa kepanasan. Ya tidak masalah. Iya enggak? Sing masalah itu lek ade nang manggen wilayah yang banyak apinya, tapi ada yang ngerasa panas. Tapi lek ngerasa dingin aja tidak masalah. Masalah enggak? Enggak masalah kan? Nah, ini para ulama tidak masalah. Sebenarnya aku tenang ya, aku cari Gusti Allah. Saya lillahi ta'ala, secara neraka apapun, neraka surga tidak masalah, aku cari Gusti Allah. Itulah. Tapi justru dengan sikap yang seperti itu, sholatnya menunjukkan nilai-nilai keikhlasan bahwa dia adalah seorang hamba. Sholat adalah kewajiban pengabdian pada Allah. Iska umikir apa-apa. Nah ini dari makanya kita perlu ngaji itu banyak apa? Banyak keilmuan, dalil-dalil atau keilmuan yang berubah. Nah baik ini gimana ya? Oh nggak mlebu lah, kok sama protes ya. Dalilnya jelas kok ya. Nah ini pembuatan nanti soal surga lho. Karena aku wis tahu, ya udah. Kanjeng Nabi dah, lek aku karep ya tak arep surga ya sak karepe Gusti. Lah niku kok mlebu surga. Lah iya. Lah niku penggawean surga lah ya nyatane yen aku janji ngono ya, paham. Nyatane aku ya janji lek wong salat ya mlebu surga. Lah gak surga ya iku lah hakku kok malah iya. Nyatanya kan kamu pernah belajar tuh haknya Gusti. Makanya dari situ paling enak ustaz sampean salat. Sing pasti iku salat. Salat kanggo Gusti Allah, cok khawatir mlebu surga, cok rasa dipikir. Syaratnya salat ya 5 waktu coba, tenang. Penting. Penting ya, penting sekali. Hadis yang berikutnya. Hadis kang nomor 109. Khamsun min haqqil muslimin 'alal muslimin. 5 dari haknya orang muslim alal muslim ing atase wong muslim. Jadi ada 5 hak orang muslim terhadap muslim lainnya lah ya bahasanya. Yang pertama raddul tahiyyati. Raddul tahiyyati yen raddul tahiyyati siji yen ana wong Islam uluk salam iku kudu jawab salah wa ijabatu dakwah raddu tahiyyati wa ijabatu dakwah. Jadi apabila ada orang Islam uluk salam kudu jawab salam ya. Kudu balas doa. Karena hakikinya salam itu memang doa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab balik dulu waalaikumsalam warahmatullahi. Memang jawab salam hukumnya wajib. Uluk salam hukumnya sunnah. Gitu lah. Tapi sebaik-baiknya orang Islam itu lek ketemu sesama muslim ya salam. Tapi sunnah. Tapi lek ada yang salam gak jawab itu salah. Lek kamu salam tambah pahala wong sunnah. Paham ya? Terus yang kedua
wa zuhudul jinazah, yaitu lan yen bukan itu ya, wa ijabatu da'wah tadi ya, radul tahiyah artinya adalah uluk salam tadi, jawab salam. Wa yang kedua wa ijabatu da'wah, yaitu nekani undangan. Sorry ya, ya. Jadi sing pertama radul tahiyat, terus yang kedua wa ijabatu da'wah, nekani undangan. Ini para ulama sepakat ya. Sing sebagian para ulama mengatakan, ada yang mengatakan segala yang diundang, undangan apapun tanpa udzur syar'i itu tetap ya. Tidak ada kerepotan yang memang tidak menjadikannya tidak datang, itu wajib datang, longgar-longgar saja. Paham ya? Terus kemudian para ulama juga memberikan sebuah pengurusan kewajiban, bahwa yang wajib ditekani adalah ketika acara walimatul urus, acara walimah pernikahan. Kemudian para ulama juga memberi wujud kembali, walimatul urus itu adalah pas acara akdun nikah, tidak berpestanya. Nah, kita kan soalnya kan gini ya, kita itu kan ada undangan yang tidak walimatul urus. Walimatul urus undangan nyakseni pernikahan itu kalau di kita kan sing undang khusus. Baru lek walimatul urus pesta-pestanya, publikasinya itu diundang kabeh ya. Tasakurannya diundang kabeh. Rata-rata kan gitu. Makanya para ulama itu sebagian menyampaikan bahwa para ulama itu memberikan kesimpulan sing wajib itu pas nyakseni nikah. Paham ya? Sebagian gitu. Tapi yang jelas pokoknya kabeh undangan nek sampean longgar itu wajib kita lihat. Nek kita longgar. Kalau ada udzur yang kewajiban kita yang tidak bisa ditinggalkan, kayak saya tuh kalau undangan kayak juga neo mati beton dino dan lain sebagainya, kirim doa itu kalau saya pas murung ngaji, karena cara gampangnya janjiku mbek ngaji ku tak jadi menangan ngaji ya udah. Lek undangan kan dadaan iki mau ngaji kan wis kebiyen wis kudu wajib ngaji. Tapi cara gampang mesti kalah di situ. Nah, secara hukum bukan karena aku pilih-pilih enggak, ya karena lek pas aku longgar ya nyang ya kamu ya nyang ya udah. Lek pas enggak nyang pas murung ngaji. Rata-rata saya gitu. Kan lek murung ngaji hukumnya cara nekani undangan disian undangan apa? Murung ngaji. Ya udah. Karena sesket awal saya niatnya adalah karena adanya didatangkannya pondok ya siap diuruk ngaji kan, secara kamu konsekuensinya adanya sebuah santri kan ya kewajibannya mau ngaji. Jadi seperti itu perlu, insya Allah masyarakat sekitar kita ya wong selebriti memahami sangat dengan kondisi itu. Dan beliau tidak pikir-pikir oh yang jadi sih mau ngaji, paham bahwa mau ngaji itu sudah kewajiban yang sudah tidak bisa. Cara teko disik kalah disik ya udah. Tapi pas longgar insya Allah pasti datang. Terus kemudian wasuhudul jinazah, yen ono sing mati kudu nekani jenazah. Ya ini ya takziah, ngelawat dan sebagainya itu. Memang kalau ini secara hukum namanya bukan fardunya, adalah fardu kifayah. Perawatan jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Tapi misal saman punya sahabat foto Islam dekat sekali, kalau nggak ada udzur syar'i kewajiban yang sing api ya tazi. Terus selanjutnya wa iyadatul marid, nyambangi atau nilik wong konco sing lara. Ada teman sakit itu kalau tidak ada udzur syar'i lagi itu kita punya kewajiban untuk nyambah. Terus wa tashmitul atisi idza hamidallah, lan muji akan wong kang wahing yen wong mau muji ing ngarsane Gusti Allah. Tidak ana wong wahing kok alhamdulillah, maka kita berkewajiban untuk ndonga yarhamu hamakallah atau yarhamu hamallah. Ana sing redaksi yarhamu hamakallah, ana redaksi yarhamu hamullah. Yarhamu kallah, ana sing ngono ya, yarhamu kallah. Ana yarhamu hamakallah, ana yarhamu
yarhamullah, ya. Ada yang gitu, yarhamuka hamullah. Ana semacam-macam itu redaksinya. Yang jelas intine muga-muga lesane wong sing wahimang oleh rahmati Gusti Allah. Yarhamu hamakallah, yarhamu hamullah sing ya. Yes. Itu 5 hak muslim terhadap muslim lainnya. Terus hadis kang nomor 130. Khairun nisa'i man tasurruka idza absarta wa tuti'uka idza amarta wa tahfadhu ghabataka fi nafsiha wa malika rawahu at-Tabrani. Kanjeng Nabi dawuh khairun nisa'i sa'abi-abi pira-pira wong wadon man tasurruka yaiku wong wadon nalika kok sawang mantasuruka apabila dipandang bungahaken marang si sira ida absor ta. Jadi wong wedok sing bagus, seorang istri yang baik apabila dipandang oleh suaminya dia nyenangi ya. Nasihat buat sapa iki lanang-lanang ta ya sebab ini kok kena ke pelajaran nek sampean duwe adik wedok ben nek duwe bojo wedok bojone wedok kan ya mesti wedok kabeh sampe bojone lanang gawat ya sing di bojo dikandani ya. Dadi wong wedok sing apik ya tapi ya sebaliknya wong lanang ya cuk merengut ae ora enggak adil ya. Wong lanang ya juga harus yang memberikan yang terbaik karena wong lanang ya hadisnya ya pergaulilah istri-istrimu bil ma'ruf itu dalilnya. Jadi kita ya juga memberikan yang baik juga ya ora. Kita nuntut mereka untuk senyum pada kita baik terus kita enggak pernah senyum ya enggak bisa. Ini Islam itu adil sebenarnya. Islam itu adil. Makanya enggak ada yang mengatakan bahwa Islam itu diskriminasi pada perempuan itu enggak bisa. Pas sekali sampaikan Islam itu malah sekali sampaikan menjunjung tinggi harkat martabat wanita. Kita tahu sejarah Rasulullah datang malah justru dengan datangnya Rasulullah, lahirnya Rasulullah menutup adanya pembunuhan bayi-bayi wanita. Dihargai. Makanya malah justru Islam itu ngajarkan kita itu jadi seorang suami butuh tambah menjaga loh ya, menjaga wanita. Kudu budak wanita ya ora. Menjaga wanita. Diberikan yang terbaik, dilayani, dijaga dengan baik, dilindungi dengan baik. Sing wedok yang ngono, hormat yang baik, derek perintah sing baik. Terus kamu akan paham sisi temunya itu nikah jadi. Ya. Makanya jangan dalam artian ilmu nirabi itu banyak, ilmu nikah itu banyak. Saya sampaikan karena gini ya, saya di luar ini. Kadang-kadang memang salah satu pasangan suami istri di kalangan kita belum paham tentang ilmu rumah tangga, belum paham jadi seorang suami, belum paham jadi seorang istri, nikah. Akhirnya akan memunculkan ego-ego masing-masing. Sama tanya masing-masing. Sing wis rapi-rapi. Rumah tangga itu kalau akan menunjukkan egonya masing-masing, kesenangannya dewi-dewi, buyar. Oke ngalahi ta? Lah iya. Tapi demi maslahat ta? Iya, kadang-kadang mesti ngono, ndak mesti kabeh wah wong lanang iku kudu gagah. Ya ndak gagah-gagahan wong lanang itu ya. Wong lanang itu malah justru sama ya, ada kebaikannya sama. Soalnya itu saling lengkapi. Misalnya jadi seorang suami sikap kamu nggak nyenengkan pada istri ya, tidak bisa ditinggal, tidak bisa diteruskan. Karena ya apa ya itu sudah konsekuensinya. Yes. Makanya sekali sampaikan suami istri itu saling mengisi dan saling melengkapi. Haknya istri adalah kewajiban suami, kewajiban istri adalah haknya suami. Ada sisi-sisinya. Makanya jangan sesak penak dewi ya harus cuti saya. Makanya saya sampaikan penting. Makanya
ya apa ya kadang cerita kapan-kapan lah sama de Rabi itu banyak cerita lah. Nggak pengen cerita saya los-losan kan nggak enak ceritanya ya. Jadi nikah itu banyak dari segala sisi itu banyak sekali ya, banyak. Nggak kudu. Wah. Ya kadang-kadang kita itu sak biyen saya belum nikah ya sama. Panjangannya itu nikah indah-indah saja ya. Pasti indah itu nggak ada ujian. Kafe rapi mesti ada ujian, ada tantangan. Tidak semudah yang kita pikirkan, tidak semudah kita bayar. Dan tidak sesulit yang kita bayangkan. Ini santai, santai. Tapi itu tidak semudah yang kita bayangkan. Ya, dan tidak sesulit yang kita bayangkan. Jadi biasa. Itu tergantung kita, rohani kita kalau kita stabil, tenang, rileks, paham betul tentang keilmuan dan keimanan, insya Allah ya paham. Makanya perlu ilmu itu penting, ilmu itu penting. Kan jadi kita itu gitu ya. Kadang-kadang saya dulu nih rabi kaget. Iya, kating ini pian ya. Kadung jagung sampai budus isu ya masalah. Orang anak bojone ya udah. Bisa saiki ya, oh iya ono sing ngenteni, jadi enggak penak. Ya ditinggali terus ini ya gak cocok ya udah. Kamu sudah janji untuk menjaga, memelihara, ya menjaga, siap untuk menjadi imamnya. Masuk imam ninggali rakyatnya lah yo kacau nantinya ya. Kacau rakyatnya musik unjuk moro jaluk imam neh kan kapok ya ditinggal. Jadi ya memang harus itu. Jadi pokoknya rabi itu ninggalkan ego sekali. Itu ninggalkan ego. Jadi pernikahan itu ndak harus ngomong bab ilmu nikah. Jadi pernikahan itu tidak harus siapa yang harus menang, siapa yang harus kalah, tidak. Bahwa mesti wanita kudu kalah, ya tidak. Bahwa lanang kudu kalah, ya tidak. Yang menang itu adalah kemaslahatan. Yang menang adalah kemaslahatan. Jadi ya, menikah itu tidak siapa yang menang, yang menang cuma satu apa? Kemaslahatan berumah tangga. Penting iman bareng Islam bareng saling ngerteni saling bareng ojo ngene pengen itu wajib itu umbah-umbah kok enggak kamu ngerti itu sebenarnya ada kewajiban lagi kabeh wong perempuan garwane sampean bojone sampean punya istri ya itu sampean nyusoni anak itu njuk bayaran itu sah ya secara hukum sah tapi ketika ada kemaslahatan demi rumah tangga wong lanang jaluk tulung wis iki tulung bagian zaman iki dibagi-bagi ya kudu manut wong kemaslahatan. Ya bener. Karena ya apa wong wedok ya kudu manut wong lah. Tapi illa bimaksi, kecuali urusan maksiat. Urusan tidak memberikan kemaslahatan. Juga tahu kan, tak apa-apa. Misalnya bisa ada duit kayak hura-hura ya. Kan enggak maslahat. Ngilingno bojo nabung. Kamu ono istri ngene mbok yo aja boros-boros Mas ditabung barang kayak iki kebutuhan iki. Wong iki wedok kok ora manut yo kleru ta ya wong juru sing apik itu berarti sing bener ya wedok. Ya berarti kita terus ya apa ya bahasane rumah tangga itu bulut-bulut angel. Tapi lek kamu paham ya insyaallah paham. Jadi tidak usah menang-menangan. Saya sampaikan jangan berego. Makanya jadi pemimpin ya kena sing dadi pemimpin. Di sini aku anak. Wis tak lanjutkan lagi. Sebaik-baiknya wanita yang pertama adalah bila dipandang kamu memandangnya dia menyenangkan kamu. Terus watuti'uka idza amarta. Watuti'uka idza amarta. Lan yen sira perintah miturut marang perintah isi sira. Ki wong wedok sing apik lek diperintah mesti menurut. Saya sampaikan. Karena gini, posisi seorang laki-laki pernah salah satu garwane sahabat itu atau salah satu sahabat perempuan itu zaman itu wong wadon nang Kanjeng Nabi. Tanglet. Siapa yang harus saya hormat? Ya suami kamu, seorang istri, ya suami kan? Bahkan Rasulullah mengatakan seperti ini. Jika Allah mengizinkan berupa sampai ridhone suami pada istri itu penting. Jika Allah mengizinkan seorang manusia itu menyembah sama manusia, saya akan mengutus untuk menyembah suami kamu.
Mengenai bahasane wong itu suami adalah dewa. Ya ini sajane istilah hampir memper-memper ngono. Mangane biyen apa saya Subakir sampai saya Jumatil Kubro kan wis saya Jumatil Kubro saya Subakir ndak ada ya. Saya Jumatil Kubro saya Subakir kan sudah melihat betul bahwa kultur wong Hindu ini ambek Islami memper-memper mirip ya udah, memper-memper tapi tidak sama, memper-memper mirip saja. Jadi sampai seperti itu. Tapi perlu catatan. Kecuali dalam urusan maksiat tadi saya sampaikan ya. Mereka maksiat gak maslahah kok dinut ya jangan ya berarti. Tetap ada nilainya. Kudu tetap ada nilai kemaslahatan dan ya bojo merintah orang bojo. Bahkan gini ya. Seorang istri itu kalau puasa sunnah tidak wajib. Moro mek bojone aja puasa. Wajib dia tidak puasa. Paham ya? Lek poso nyaur utang wajib ya. Aku nyaur utang ora usah sahur. Iku sing goblok sing lanang ya ora. Ora usah sahur, mangan ae. Oh ya kleru iku kudu sahur ya ora. Wong wajib. Lek sing wajib ya aja sampai tidak. Lek ngono kan berarti nyanyi aku ya pangeran kok. Gusti Allah pengalaman kan kudu nyembah aku ya ngono kok. Ya kleru meneh. Salah Pak. Pangeran tetap Gusti Allah. Jadi ini perlu dipahami betul. Ya wong lanang itu harus dihormati, harus dituruti perintahnya. Selama itu adalah hal yang baik. Ya catatan enggak semena-mena ya ora. Kudu maneh nek dalil ngene kon kudu nurut, kudu wantas sing apik ngono ya. Wis ora gak apik napa ora bibene ora. Wis gak pinter meneh lanang iki. Mangane ya enggak ngono lah. Ya kudu ditaati selama itu memang adalah ada nilai kemaslahatan. Mangane dadi wong lanang ya jadi jelek dibalekno pemimpin ya pemimpin sing apik ya sing bijak, enggak sing otoriter. Kamu jadi pemimpin yang otoriter sak penake dhewe, sak penak udele ya kamu enggak sukses jadi suami. Ya ora, enggak sukses jadi suami. Tapi lek kamu jadi seorang suami itu yang bijaksana, baik, wis bojomu kon merintah sing apik-apik demi kemaslahatan mesti nurut, ya ora. Bahkan enggak nurut ora wani, sungkan bojoku apik tenan nang aku. Ya ora, sayangi tenan nang aku gak manut ya gak enak. Semuanya itu ada timbal baliknya, sah. Urip ya seperti itu. Tapi aturan pun juga memang ya berimbang, enggak selalu mendiskriminasikan orang itu enggak. Wis. Terus kemudian yang ketiga adalah wa tahfadhu ghaibataka bin nafsiha wa ma liha. Wanita yang baik adalah menjaga gelem jaga awake dhewe. Awake wong wadon mesti ya. Lan gelem ngreksa bondone sira bondone wong lanang. Ketika dia dalam berpergian. Nanti wong tek sing apik, wong wedok yang bagus itu lek wong lanangi sedang safar atau bertindak jadi safir bertindak atau pergi kemana, dia itu siji njaga awake, menjaga dirinya supaya tidak ya jadi kemaksiatan, auratnya dijaga, gak umbar aurat, gak apalagi memasukkan lelaki lain harus dijaga tenang. Terus kemudian juga menjaga harta, tidak dihambur-hamburkan, digunakan dengan yang baik. Itu istri, itu wanita yang baik. Wanita yang baik. Justru untuk mana caratane, lanangin apa metune ora. Lanangin metune ura-ura ya. Lanangin ura-ura seneng-seneng ya ora kan dadi catatan. Makanya saya sampaikan ya ono balik meneh ya. Lanang ya kudu konsekuen. Makanya saya sering sampaikan tuh ada keseimbangan, harus ada keseimbangan. Kanjeng Nabi itu luar biasa. Rasulullah itu kalau makanya cari banyak ada ya. Jadi sejarah cerita kitab rabinya Kanjeng Nabi itu nikahnya Rasulullah, keluarga Rasulullah itu seperti apa itu baik. Itu jenak kati uswah. Karena jadi contoh ya. Sama nak Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ora tahu muring-muring bojone. Blas. Kata. Mesem, mana Nabi Siti Aisyah. Siti Aisyah itu kan orangnya cerdas, kritis dan lain sebagainya. Cara penak ya wong wedok cerewet pinter ngono ya. Siti Aisyah. Siti Aisyah cerewet pinter karena ya sing paling muda, manja itu wajar cerewet. Manja Nabi mesem tok. Iya ora.
Ya. Hadis yang berikutnya 131. Khairu ummati alladzina idza asa'u istighfar. Jadi saapi-api umat ti Kanjeng Nabi. Umat ingsun jadi Kanjeng Nabi umat ingsun. Alladzina yaitu orang-orang idza asa'u apabila nglakoni keburukan atau kejahatan atau kemaksiatan wa istaghfaru maka mereka semuanya nyuwun ngapura nang ngarsane Gusti Allah. Jadi lek nglakoni kesalahan pinjaluk pangapura. Jadi nglakoni maksiat ndang-ndang istighfar nyuwun ngapura nang ngarsane Gusti Allah. Kisah api-api umat. Makanya jiwa yang baik ketika nglakoni kesalahan maksiat itu kumpul di barang elek ya Allah Gusti. Hakikinya istighfar atau tobat itu kan ada rasa getun. Gak timbalani meneh. Iki sing apik. Dadi wong sing paling apik. Berarti nglakoni maksiat itu. Makanya saya sampaikan, menungso ora maksiat blas yo ora mungkin. Wong kita itu ya njene-ngene dosa lan salah. Jadi wajar loh ya. Tapi sebaik-baiknya manusia itu ya yang ketika melakukan sebuah kesalahan sing gelem njaluk pangapura nang ngarsane Gusti Allah. Penting ya. Maksiat itu ya kabeh mesti siapapun pernah ngalami maksiat, siapapun. Itu cara gampang wajar jadi menungso yang ngene maksiat. Tapi yang paling bagus ketika bermaksiat gelem tobat. Terus wa idza ahsan istabsyar. Dan apabila dia berbuat baik, istabsyar, dia senang sekali, gembira sekali. Nah, ini penting. Ati sing api, jiwa yang bagus. Itu ketika kita melakukan sebuah kebaikan, apapun bentuknya, amal sholihah apapun, atine iku senang. Gembira. Hatinya gembira. Ini nunjuknya hati ini ya urip ya. Hati yang hidup itu seperti itu. Kita melakukan sebuah amalia yang soleh. Itu termasuk ngaji, mari ngaji seneng ya. Mari nulung wong seneng ya. Mari sholat, mari apa hati ini seneng ya, gak susah. Ini nunjukkan orang yang baik. Mengani jari status dan ya. Ya sing cak ndau. Kemudian sampai temukan di mana apa nih? Hidup itu nggak selalu nggak hanya berbuat baik ya, tapi temukan kamu kesenangan dalam berbuat baik. Ya intinya yang ngono punya. Wa idza ahsanu ibtasyar. Jadi ngono. Iki dalile ngono. Nek kamu melakukan bila kamu kebaikan, kamu itu akan merasa senang dengan melakukan kebaikan. Pun melakukan kebaikan senang. Gak susah. Nah, ini nunjuknya wong paling apik. Jadi dia akan selalu melakukan kebaikan, mau senang ya udah. Dan dia setiap melakukan kebaikan dia senang. Dan dia mesti lek wong senang mesti dilakoni meneh. Itu ono enggak wong senang enggak dilakoni meneh. Ya udah. Yes muga sampean bendino nyang ngaji Rebo bentuk rasa senang. Senang apa? Senang thalabul ilmi, senang kumpul-kumpul baik-baik dengan bermunajah eling-eling marang Gusti Allah bareng-bareng. Yen kok senang. Wis muga senenge sampean dina Rebo ngaji iki. Wah iku modal apik. Ya ora, modal apik. Ya wis gak walah Rebo men ngaji terpaksa ora ana sing maksa lho ya. Aku ora ana sing maksa ngaji seneng ae ya yen kumpul. Jadi mana? Sekali dawai jangan lah, sini kesat sini udah cocok ya gitu. Wa idza ahsanu istabsyar. Dan apabila kalian melakukan kebaikan, maka kamu merasa senang. Intinya ya gak hanya berbuat baik saja, tapi intinya carilah sampai menuju kesenangan dalam berbuat baik. Ya benar. Maka akan terus kita akan melakukan amalun sholihah. Yang selanjutnya wa idza safaru qasaru.
wa aftar. Ini penting ini. Apabila kamu jadi musafir atau orang yang melakukan perjalanan, maka lakukanlah sholat qasar. Dan berbukalah dalam berbuah puasa. Mesti ini orang poso. Makanya saya sempat gini. Jadi ini dalilnya. Orang ini kan dalilnya. Jadi ketika kamu perjalanan kok sholat kamu sempurna itu ya api. Itu ada dalilnya. Bagus. Kamu qasar juga ada dalilnya. Disenangi Kanjeng. Jadi umat yang terbaik. Jadi Kanjeng Nabi. Soalnya ngeterapno ilmu ini tenang. Paham? Jadi kamu misalnya kamu poso ya. Poso. Perjalanan sini Jakarta kamu tumus gak puasa terus. Ya api. Itu juga bagus. Seandainya kamu pas mokel ya gak kuat tahu nolak nang sepur terus mokel ya api karena dalam kondisi musafir. Paham? Enek dalile, enek dalil. Makanya ketika dalam perjalanan misalnya kamu ke Surabaya, ke Lamongan dari sana kan wis gampang cara jarak sudah masuk dalam kategori boleh adanya rukhsah di dalam sholat atau keringanan dalam sholat. Kamu ambil jamak atau jamak qasar atau qasar saja ya, atau jamak qasar atau jamak saja itu terserah sama yang betul milih. Dan ternyata memilih itu juga adalah merupakan hal yang terbaik. Paham ya? Berarti orang ngomong qasar, ini di qasar ecek. Ini tidak ecek sebenarnya ya juga ada dalilnya. Paham ya? Berarti ono wong njupuk jamak qasar itu bukan berarti wah kurang hebat kan. Makanya kita ya gak usah diremehkan. Sebenarnya itu ada dalilnya, enek dalil. Jadi qasar ya api, disempurnakne ya api. Wis ora apa-apa. Sing penting sing gak api iku lek ora salat ngono lho ya. Sing ora api sing ora salat. Enggak ada istilah salat itu ditinggalkan itu tidak ada. Makanya saya sampaikan hal yang wajib itu tidak ada yang ditinggalkan. Tapi keringanan itu ada. Karena memang Islam itu tidak memberatkan. Ini bentuk bahwa Gusti Allah itu ora gelem berat-beratnya. Urusan ibadah itu sak mampunya. Mau perjalanan ya cepot. Segitu. Dijamak sekali saja ngasuh sholat itu. Atau malah dijamak di qasar pisan. Ya ora. Sholat zuhur mek loro, sholat asar mek loro malah penak. Oleh ae ya. Saking ringane sholat. Bahkan dalam kondisi apapun, dalam kondisi fisik pun loro nggak iso ngadeg ya belokku, ya bener. Saking pentingnya sholat, ya. Makanya lek seneng kali. Terus menurut lek gak kuat ambil lungguh, ya ambil berbaring miring nggak kuat ya belum. Kayak siapa mau sekedip-kedip ya baik isyarat kedip-kedip. Kayak sekedip-kedip ya gak usah sholat mati kok ya. Iya bener, kayak sekedip-kedip lah mati ya, berarti gak usah sholat. Mati suri ya kan mati gak usah apa-apa, gak usah sholat. Nah sholat itu sih gak usah sholat, berarti wong mati suri mbek mati gak usah sholat. Tesik hidup berarti sholat. Apapun caranya, semuanya ditata dalam fikih ya. Ada caranya, semuanya ada caranya. Makanya penting belajar itu penting. Ane nggak iso wudhu kalau ini banyak ya tayamum ya udah. Memang tayamum itu dibutuhkan orang yang musafir yang tidak menemukan air atau orang yang sakit karena tidak boleh tersentuh air. Paham ya? Atau di budalan sedikit waduh ki mau ya jadi yang gablak sedikit tayamum ora apa-apa cedek. Tembok diyakini tembok itu mesti ada debu yang menerpa terus mas mana penak jadi orang Islam mesti yakini penak ya nggak ada yang diberatkan gak kuat poso ya mokel tapi ya kodok ya berat betul-betul diganti gak dosa lek ngene lek wong poso nyejo mokel tanpa sebab pertama pun wis wajib ganti ya oleh dosa tapi kalau ndak kalau ada sebab kayak musafir itu ya enggak apa-apa. Misalnya kamu perjalanan ke Surabaya, hawane panas mokel usah loh ya. Kategori musafir nang Surabaya lho. Terus mokel kamu enggak dosa ya. Ya ora. Nek kuat ya ora apa-apa. Kuat itu api ya. Kuat ya malah hati ngono ya. Mokel ya api ono dalile ya oleh dan dikatakan umat yang baik.
Lebih enak tadi. Bukan mek oleh tok ternyata jadi umat yang baik juga. Malah enak, levelnya malah level umat yang baik. Selanjutnya, khairu ma khalafal insanu ba'da thalath. Atasipun Kanjeng Nabi dawuh, luwih bagus-bagusi perkara kang ditinggal menungso sakwise mati iku salasun. Ana ta telu perkara. Yang pertama waladun sholihun yad'ulah. Anak kang soleh kang gelem ndongaaken marang menungso wong sing mati. Ini penting. Makanya saya sampaikan. Hadis iki memberikan makna terkuat ketika hadis yang idza matabtu in qata'a amaluhu, ya, yang apabila anak Adam meninggal dunia maka akan meninggalkan 3 perkara, yaitu satu, yang pertama awaladun sholihin yad'ulah. Lek sing dalil kan jelas meninggalkan anak yang soleh. Lek dalil pertama tadi itu membuat sebuah kontroversi di kalangan para golongan yang paham yang lain, termasuk di ormas golongan Lek Muhammadiyah menyampaikan, kenapa kok makna anak yang soleh yang mudahkan itu dimaknai kalau hadis yang itu mengatakan bahwa kecuali kan idza matabtu in qata amaluhu illa salatin. Apabila anak Adam mati itu akan putus segala amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama waladun sholihin yad'ulah. Mereka maknai gini, perkara yang ini anak yang soleh yang memudahkan orang tua. Diartekne bahwa selama dia hidup gelem ndongakne wong tuane ora. Bukan kita punya anak terus mendoakan kita. Lah kita kan pahamnya orang, termasuk kita orang ahli sunnah wal jamaah itu pahamnya kan duwe anak sing gelem ndongakne awake dhewe. Lah, lek sing dalil iki jelas. Ya ora? Bahwa meninggalkan 3 perkara. Yang pertama adalah anak yang soleh yang mau mendoakan orang tua. Jadi dalil iki memperkuat bahwa makna yang hadis idza matabtu in qata amaluhu itu yang betul yang seperti ini. Paham? Malah justru yang dimaknai oleh yang sisi yang lain itu malah justru tidak terlalu kuat untuk apa ya? Hadis penguat yang lainnya. Paham? Kan hadis penguat misalnya ini hadis dari sini didukung oleh hadis ini. Paham ya? Nah, berarti sudah jelas. Jadi yang pertama adalah waladun solihun yad'u, meninggalkan anak yang soleh sing gelem ndongakne dhek. Nah, ini peninggalan sing paling apik. Makanya saya sampaikan, makanya ya Bu ya. Saman-saman kabeh lek diparingi anak iki usahakan. Ojo sampai tidak mengenyam yang namanya pendidikan agama. Ya kati soleh tekan ndi ora ngerti pendidikan agama. Apa kate iso ndongakne bapak itu kon ora tahu belajar maca Fatihah minimal ya ora. Lek sik tahu ngaji kan ya Fatihah iso. Udah gak tahu ngaji apa manggil mek dongakno mek diperwara Pak wis muga dongakno mek dipatuhi patok ya Pak ya Pak Bu ya mbah ya ora iso ta ya. Jadi dongakno ini penting. Ini penting. Terus yang berikutnya adalah sama ini misalnya. Wasodaqatun tajri yabluhu ajruha. Lan sedekah jariyah kang ganjarane tutuk ing menungso Jadi sedekah jariyah yang sampai pada dia. Ini penting. Makanya gemar sedekah jariyah. Niki cara fikih para ulama yang mengatakan sedekah jariyah itu sedekah yang mengalir terus. Dalam artian ini enggak putus-putus dari hasil sedekahnya. Misalnya kita sedekah kebangunan, dikasih semen, dikasih apa dan sebagainya, ngalir selama bangunan itu masih dipakai dalam kebaikan, ngalir terus sampai kepada yang penting kan ya. Sajane sing paling itu wakaf tanah itu ya. Wakaf tanah untuk apa itu sudah sepakat itu semuanya. Wakaf itu memang termasuk bagian sedekah jariyah. Wakaf tanah itu adalah bagian sedekah jariyah. Selama dari saya wakaf merupas ke masjid, wah sampai terus ya ngalir, ya udah. Terus
Yang terakhir wa ilmu yang tanfa'u bihi ba'di. Lan ilmu kang dialap manfaat karo wong sing urip sakwise matine menungso iki penting. Mangane sampean dadi pinter iku duwe ilmu, gelem ngajarkan ngamalne ilmu terus ngurui ilmu iku penting. Enggak usah kok saleh wala kula senes misale contoh sampean. Aku rugi nek kula mondok suwe ngaji kula senes kiai, itu anake kiai apa iso bakal ngurut. Minimal kamu bisa ngajarkan anak. Ya bener. Setiap kamu ketemu wong siji loro kamu memberikan kebaikan kok masuk digawe terus akhirnya dek ngamalin ilmune iku disampaikan wong liya selama dia yang kamu beri ilmu itu ngamalne ilmu terus mau disalurne sambung sampai wong. Selama semuanya melakukan kebaikan itu ngalir kebaikannya pada yang memberi kebaikan yang pertama. Makanya aku senang muruk ngaji ya. Muruk ngaji mulang teman. Ya karena ya nilai kebaikannya saya yakin ngalir ya. Saya yakin ngalir. Tapi yang jelas aku lebih kesenangan yang jelas itu kumang. Muga dadi sing kumang ya. Selama aku mari murung ngaji, mesti senang. Karena mari menyampaikan hal yang baik. Karena sesuatu saya sering kita tuh sering ngomong sing api. Seneng ngajak-ngajak sing api. Ati iki buka-buka padang dhewe. Terasa gimana ya? Terasa kayak jadi padang. Jadi melok-melok pengin lakoni keapian bisa. Bener ya? Makanya penting sekali ya. Makanya ngini ki mang hasil yang kita pelajari. Saman sering ngajar. Makanya jangan sampai sebaliknya ya. Nek kamu ngajar misalnya kamu ngurui arek muisu-muisu ngomong elek-elek. Tau terus dek pinter mesu. Moromben sampai tua arek pinter mesu mur diturunno wong turun. Wes selama dia melakukan kejelekan terus ya ngalir terus nang sama ya. Kejelekan juga sama. Keburukan itu juga sifatnya mengalir. Makanya paling enak ya ngurui sing apik anak, ngurui sing apik ya. Selama dia melakukan kebaikan ya kamu akan dapat cipratan. Paham ya? Wis cukup wis. Al-Fatihah.